5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi. Good morning, students. How are you today in this lovely Tuesday, 19th of January 2021? And today we are going to continue our lesson in subtema 3, pembelajaran 1 still in tema 5. But before we continue our lesson, I think it's better for us to pray first. So everybody let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak. Di situ ada teks Benny yang baik. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-temannya bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Remember, di tema sebelum ini juga kita sudah belajar mengenai aturan, karena aturan ada di setiap tempat. Mau itu di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, jadi kita harus mengikuti aturan permainan juga ya anak-anak. Nah, lihat di gambar. Wah, sepertinya Udin terjatuh nih. Yuk kita baca apa yang terjadi. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Well, students, setiap kali kita melakukan kesalahan, hendaknya anak-anak Miss berbesar hati untuk meminta maaf. Dan juga kalau ada teman-teman yang minta maaf, jangan lupa untuk tetap memaafkan. Let's answer the question. Apa isi cerita di atas? Benny bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Nah, Benny meminta maaf tuh kepada Udin. Nah, itu Miss Eka salah ketik ya. Nah, itu Udin. Benny minta maaf kepada Udin, bukan Benny minta maaf kepada Benny. Oke. Question number 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Nah, mereka bermain gobak sodor, ya kan? Lalu, kapan permainan itu dilakukan? Nah, permainan itu dilakukan saat jam istirahat. Kemudian, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin anak-anak? Ya, karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Wah, kasihan ya. Kemudian, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, tentu saja Udin memaafkan Benny because they are friends. So, kita harus tetap saling memaafkan ya. Ketika ada teman-teman yang salah dan mereka minta maaf, don't forget, tetap memaafkan. Nah, ketika Benny tidak sengaja menyenggol Udin, Benny pun meminta maaf nih kepada Udin. Katanya si Benny, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi," katanya. Lalu, "Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya," kata si Udin. Kemudian si Benny berkata lagi, "Lain kali saya akan hati-hati." "Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" katanya. "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben, kelompokmu dapat menang 2 kali," katanya Udin. "Semoga besok dapat bermain lagi ya," katanya. Wah, mereka sudah akur nih ya anak-anak. Yuk kita jawab bersama-sama pertanyaannya. Apa peristiwa? Sebutkan peristiwa yang terjadi.
Nah, Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol sampai jatuh. Kemudian, apa yang diucapkan Benny kepada Udin anak-anak? Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Lalu, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin anak-anak? Ya, karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain. Lalu siapa yang memaafkan? Siapa anak-anak yang memaafkan? Iya, yang memaafkan itu Udin. Kemudian kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita itu ketika melakukan kesalahan hendaknya berani meminta maaf ya. Nah, anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Nah, gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Remember, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Nah, coba kita pelajari makna dari kalimat minta maaf berikut ini. Lihat, di situ ada Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, coba kita lihat anak-anak, di situ ada kalimat permintaan maaf. Nah, siapa yang meminta maaf anak-anak? Ya, ada Doni yang meminta maaf ya kan? Lalu kepada siapa Doni minta maaf? Nah, di situ Doni meminta maaf kepada Tini. Nah, mengapa Doni minta maaf kepada Tini anak-anak? Karena Doni tidak dapat datang ke pesta ulang tahun Tini. Jadi, kalimat di atas maknanya Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahun Tini. Oke anak-anak, coba kita perhatikan halaman 121. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. I'd like to remind you how to measure something by using ruler. Nah, jadi letakkan pangkalnya di titik 0 cm pada penggaris. Lalu untuk melihat ukuran sebenarnya, kita lihat di angka berapa dia di ujung satunya lagi. Nah, tadi pensilnya di angka 8, berarti ukurannya 8 cm. Lalu selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani menggunakan dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, coba kita lihat nak. Kita mengukur benda berikut. Nah, panjang ballpointnya. Pangkal ballpointnya Miss Eka letakkan di titik 0. Lalu ujung ballpoint yang satunya lagi ada di angka 14 cm. Maka panjang ballpointnya adalah 14 cm. Sementara bagaimana dengan panjang ikannya ini? Nah, ujung mulut ikan kita taruh di angka 0 dan ujung ekornya ada di angka 20 cm. Maka panjang ikannya adalah 20 cm. Coba kita lihat ada contoh berikutnya. Bagaimana kalau Miss Eka buat dalam bentuk soal cerita? Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik cm. Remember, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka mencari 2 meter adalah tinggal 2 kita kali dengan 100 cm. Nah, hasilnya adalah berapa anak-anak? 200 cm. Atau kalau kita bikin dalam bentuk penjumlahan berulang, 2 kali 100 artinya 100-nya ada 2 kali. Maka jadilah dia 100 tambah 100 sama dengan 200. Jadi kalau dalam bentuk soal cerita, anak-anak harus bisa melihat apakah dia dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Maka 2 meter itu sama dengan 200 cm. Nah, coba panjang bambu itu ada 400 cm. Nah, panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter, berarti merubah dari sentimeter ke meter. Artinya kita harus membagikan dia. 400 bagi 100, coret angka nolnya, jadi tinggal 4 dibagi 1 sama dengan
4 meter. Maka 400 cm itu sama dengan 4 meter. Okay, I got another example here. Panjang halaman rumah 1000 cm. Maka 1000 cm itu sama dengan berapa meter anak-anak? Tetap sama, bagikanlah 1000 cm dengan meter. Jadi berapa meter dia? Jadi 1000 dibagi 100. Yang satu nolnya 3, yang satu nolnya 2. Tetap hanya coret nolnya 2 ya anak-anak Miss. Coret nolnya 2 karena yang kita coret ratusan kan. Maka tinggal 10 dibagi 1. Hasilnya adalah 10 meter. Okay, so that's all. Itu dia tadi 10 meter. Nah, jadi di sini ada beberapa picture. You can see the picture dan kalian boleh mengukurnya sendiri di rumah. I think some of them can be counted by using ruler. Bisa kita ukur panjangnya dengan menggunakan ruler. Seperti meja, almari, kursi dan juga ballpoint. You can count it by using your ruler at home. Jadi boleh nih dipraktekin di rumah. Kita cari tahu berapa panjangnya benda-benda berikut ini. Well done students, so that's all about our material from subtema 3 pembelajaran 1. After this we are going to continue to subtema 3 pembelajaran 2. So don't go anywhere. Just stay tuned in my YouTube and don't forget to fill your absent in kolom komentar. Okay?